silaturahim sama orang yang lebih berilmu, Bapak Ibu, kita lebih tawadhu. Contoh ya, saya yakin betul bahwa Ibu Rektor ya dengan semua wali amanah dan keluarga besar Unhas itu bisa berkembang itu bukan semata karena kemampuan resources dari diri sendiri saya, tapi itu adalah hasil dari jejaring yang baik. Saya tidak bisa membayangkan Unhas itu maju kalau dia menutup dirinya dan tidak mau silaturahim ke perguruan tinggi yang lebih baik. Kalau tidak mau membuka dirinya, membangun hubungan intelektual, hubungan penelitian, hubungan riset dengan institusi yang lebih baik. Bu Rektor dan Bapak-Bapak, Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan kepada kita semua. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Kita didorong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beberapa aspek yang mungkin secara kasat mata kita tidak terlalu cermat melihatnya. Kita ini kan kadang-kadang, ya mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu, terlalu sering ketika menilai sesuatu itu hanya melihat kepada aspek-aspek yang tangible. Aspek-aspek yang bisa diukur secara konkret, kualitatifnya ataupun kuantitatifnya. Sesuatu yang bisa diukur dengan katakanlah kaidah-kaidah keilmiahan yang baru. Ya, sesuatu yang tangible. Kita lupa bahwa ternyata kehidupan ini jauh lebih kaya dari sekadar hal-hal yang kasat mata. Ada nilai-nilai, ada hal-hal yang tidak terlihat tapi menyatukan kita. Nah, termasuk yang sering disampaikan di dalam agama sebagai al-ukhuwah ya, atau al-mahabbah, yaitu rasa persaudaraan dan rasa saling mencinta. Itu kan sulit ya. Walaupun akhir-akhir ini ada model untuk mencoba mengukur itu, melihat dari kondisi-kondisi fisiologis manusia ketika dia lagi senang, ketika dia lagi sayang. Tapi hakikatnya itu sebenarnya kan sesuatu yang abstrak, tapi ada di tengah kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mengajak kita untuk memaknakan dan memahami silaturahim itu menjadi suatu hal yang jauh lebih luas daripada hal-hal yang sifatnya tangible. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki. Bapak Ibu, kita sering sekali memaknakan kelapangan rezeki itu dengan al-kasrah, yaitu jumlah kuantitatif. Padahal kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, hadis ini lebih banyak dimaknakan oleh para ulama sebagai hal dalam konteks kemanfaatan. Jadi bukan dalam konteks jumlah, bukan dalam konteks banyak, tapi konteks kemanfaatan. Orang yang ingin agar rezekinya lebih terasa kemanfaatannya, maka dia hendaklah bersilaturahim. Barang siapa yang ingin keberkahan rezekinya lebih terasa dan lebih efektif dalam kehidupan, maka hendaklah dia bersilaturahim. Bahkan para ulama kemudian juga melapangkan arti rezeki di dalam hadis ini, bahwa rezeki di situ tidak hanya berarti harta, tetapi rezeki itu bisa berupa ilmu dan segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Dan memang seperti itu yang dapat kita rasakan ya Bapak-bapak dan Ibu. Kalau dalam konteks dulu misalnya cerita-cerita dari guru kita ketika mengilustrasikan arti hadis ini, yubsatalahu fi rizqi, digambarkan kalau kita sering silaturahim misalnya sama tetangga kita, misalnya suatu hari kita kurangan bahan makanan,
kurang cabai atau kurang beras kita bisa minta. Atau bahkan kita nggak perlu minta, dia udah lihat, wah ini tetangga saya kayak lagi susah, dia tawarkan. Dulu seperti itu ilustrasinya. Tapi sekarang ternyata kan dunia membuktikan ya bahwa silaturahim dalam makna jejaring, dalam makna networking, itu ternyata mempengaruhi tidak hanya bahkan urusan makanan sehari 2 hari, itu bisa mempengaruhi karir seseorang, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Betapa banyaknya orang yang mendapatkan katakanlah ruang untuk berkreasi, ruang untuk mengaktualisasikan potensinya karena melalui perantaraan sahabatnya. Itu rezeki. Betapa banyaknya orang yang bisa mendapatkan hidayah Allah. Ya. Orang yang mendapatkan hidayah Allah. Dari semula dia memahami kehidupan ini hanya dalam rentang waktu kehidupan dunia. Lalu dia punya teman yang bisa menyampaikan dengan baik. Ya. Yang bisa membuka mata dan wawasannya bahwa hidup itu jauh lebih panjang dari dunia. Lalu dia kemudian switching. Ya, dia lengkapi yang selama ini orientasinya hanya duniawi menjadi orientasi yang duniawi dan ukhrawi. Itu rezeki. Dan itu sampai kepada dia ya, karena ada teman, karena ada sahabat, karena ada jejaring. Maka ketika Rasulullah SAW sampaikan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, itu mari kita maknakan dalam makna yang luas ya, dalam makna yang utuh tentang rezeki. Tidak hanya uang, tidak hanya harta, tapi juga kehidupan dan kemanfaatan. Lalu Rasulullah SAW juga sampaikan, wa yunsa'alahu fi athari. Nah, yunsa'alahu fi athari itu sering diartikan dengan dipanjangkan umur. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita cermati hadis ini, asar itu artinya kesan. Asar itu artinya bekas. Asar itu artinya sejarah. Asar itu artinya dampak. Asar itu adalah apa yang Anda torehkan. Maka yunsa'alahu fi asarihi itu berarti dengan silaturahim, dengan membangun hubungan sosial yang baik, dengan membangun jejaring yang baik, maka kita akan bisa menorehkan. Ya, kita bisa menorehkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Bisa jadi hari ini kita meninggal, tapi kita disebut sampai ratusan tahun ke depan karena kita punya hubungan sosial yang baik. Kita punya kontribusi sosial. Dan tidak mungkin seorang bisa berkontribusi sosial kecuali kalau dia bisa bersilaturahim dengan baik. Kan silaturahim itu pokok dan awal. Ya, kalau dalam bahasa Ibu Rektor tadi, melapangkan hati. Nah, jadi kalau kita bersilaturahim itu banyak sekali. Selain kita bisa katakanlah mendapatkan hal-hal baik dari luar, kita juga bisa mematangkan pribadi kita. Bersilaturahim sama orang yang lebih berilmu, Bapak Ibu, kita lebih tawadhu. Contoh ya, saya yakin betul bahwa Ibu Rektor ya dengan semua wali amanah dan keluarga besar Unhas itu bisa berkembang, itu bukan semata karena kemampuan resources dari diri sendiri saya, tapi itu adalah hasil dari jejaring yang baik. Saya tidak bisa membayangkan Unhas itu maju kalau dia menutup dirinya dan tidak mau silaturahim ke perguruan tinggi yang lebih baik. Kalau tidak mau membuka dirinya, membangun hubungan intelektual, hubungan penelitian, hubungan riset dengan institusi yang lebih baik. Nah, dengan silaturahim dan membangun jejaring kepada yang lebih baik itu, ketika kita jumpa dengan orang yang lebih berilmu, ketika kita berinstitusi yang lebih maju, akan tumbuh ketawaduan. Nah, ketawaduan dalam konteks institusi itu akan menghadirkan kemudian semangat. Wah, ternyata ada banyak yang lebih maju dari kita. Lebih ada banyak sekali yang ternyata pencapaian-pencapaian yang kita masih
jauh dibanding katakanlah negara-negara lain atau universitas riset lain. Jadi dengan silaturahim kepada yang lebih berilmu tumbuh ketawaduan. Kepada yang lebih alim, yang lebih soleh akan tumbuh muhasabah.